Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Mutia semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak semua buka buku tematiknya pada pembelajaran 5. Kalau sudah dibuka, simak video pembelajaran Bu Mutia ini dari awal sampai akhir ya, Nak. Hari ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Kemudian, bagaimana adab makan yang baik dan bagaimana cara menjumlahkan bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Langsung saja kita mulai ya, Nak. Makhluk hidup bernafas. Bu Mutia memiliki 2 gambar. Gambar pertama adalah gambar orang yang sedang bernafas. Gambar kedua adalah gambar hewan, yaitu ikan. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia. Manusia itu bernafas dengan paru-paru. Sedangkan hewan, yaitu ikan, bernafas dengan insang. Apakah semua hewan itu bernafas dengan insang? Tentunya tidak, karena setiap jenis hewan memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Adapun tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata. Coba anak Bu Mutia perhatikan baik-baik gambar daun yang ada pada layar HP-nya atau layar laptopnya. Ternyata daun itu memiliki alat pernafasan yang disebut dengan stomata. Bernafas artinya menghirup gas oksigen atau O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Nah, begitu pentingnya ciri-ciri makhluk hidup bernafas ini ya, Nak. Karena kalau kita sudah tidak bernafas, berarti kita sudah bisa dikatakan mati atau meninggal. Sebagaimana yang sudah Bu Mutia jelaskan tadi, bahwa setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Tadi ikan bernafas dengan insang. Nah, ini adalah gambar kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu itu bernafas dengan trakea. Paus bernafas dengan paru-paru. Sebagai pengetahuan untuk anak ibu, bahwa paus ini merupakan mamalia. Jika dia mamalia, alat pernafasannya adalah paru-paru. Selanjutnya, ada katak, bernafas dengan paru-paru dan kulit. Ada beruang yang bernafas dengan paru-paru. Itulah beberapa alat pernafasan manusia, alat pernafasan hewan, ataupun alat pernafasan tumbuhan. Nah, jika alat pernafasan kita itu terganggu, akan berdampak kepada kesakitan dalam tubuh kita. Contoh, kalau alat pernafasan itu bisa terganggu adalah ketika kita makan dengan tergesa-gesa. Nah, jika kita makan dengan tergesa-gesa, maka alat pernafasan kita akan terhambat, Nak. Untuk itu,
kita harus makan dengan yang baik dan mematuhi adab makan yang baik. Bagaimana adab makan yang baik itu? Ini dia, aturan makan yang baik atau adab makan yang baik. Pertama, berdoa dulu sebelum makan. Kemudian, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Walaupun anak ibu makan dengan sendok, tetapi juga sendoknya itu pada tangan kanan ya nak. Cuci tangan sebelum makan. Makan makanan yang sehat dan bersih. Itulah beberapa aturan makan yang baik yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di saat mau makan, dan selesai makan. Nah, selanjutnya Bu Mutia akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Coba anak-anak Bu Mutia lihat tabel banyaknya susu kemasan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, dalam tabel ini ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Kemudian, banyak susu kemasan yang dihasilkan per minggu. Ada dalam bentuk kotak, ada dalam bentuk botol. Kira-kira dari tabel ini, apakah pertanyaannya, nak? Mari kita lihat. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada minggu ke-1 dan ke-2? Coba ingat lagi. Pada tabelnya tadi minggu ke-1, berapa kemasan kotaknya? Iya, ada 2.173. Kemudian pada minggu kedua ada 4.502. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ini dia. Minggu ke-1 ditambah minggu kedua. Minggu ke-1 2.173 ditambah minggu kedua 4.502. Bagaimana kita menuliskannya? Ini dia cara menuliskan atau menjumlahkannya. Anak ibu bikin dulu kotak ribuan atau RB, ratusan atau R, puluhan atau P, dan satuan atau S. Kemudian pada masing-masing kotak itu anak ibu letakkan angka yang minggu pertama tadi. 2.173 yang merupakan ribuan adalah angka 2. Letakkan dia sejajar di ribuan angka 2. Yang merupakan ratusan angka 1. Puluhan angka 7. Satuan angka 3. Kemudian ditambah dengan minggu kedua. Kotaknya berjumlah 4.502 tadi. Maka anak ibu letakkan pula angka-angka tersebut pada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka 4 merupakan ribuan. Pada ratusan, angka 5, puluhan, angka 0, satuan, angka 2. Kemudian kita tambahkan atau kita jumlahkan. Nah, dalam penjumlahan bilangan, anak ibu memulainya dari menjumlahkan satuan. Mulai dari satuan, kita lihat. Yang sejajar satuan adalah angka 3 dan angka 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka tulis sejajar dengan kotak satuan angka 5-nya. 7 ditambah 0, 7 untuk angka puluhan. Dan ratusan, 1 ditambah 5, 6. Ribuan, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, hasil penjumlahan kotak susu atau kemasan kotak susu pada minggu pertama 2.173 ditambah pada minggu kedua
4.502 adalah 6.675. Nah, jika dari tabel yang tadi pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Berapakah banyak susu kemasan botol pada minggu ke-1 dan ke-2? Langkah yang pertama, anak ibu lihat tabelnya. Kemudian yang ditanyanya adalah kemasan botol. Lihat yang botolnya, nak. Pada minggu ke-1 dan ke-2, ternyata kemasan botol pada minggu ke-1 ada 2.300 dan pada minggu kedua ada 1.375. Jadi, jumlah kemasan botol minggu pertama ditambah jumlah kemasan botol minggu kedua, 2.300 ditambah 1.375. Maka, anak ibu jumlahkan dengan menggunakan cara yang tadi ya, nak. Nah, nantinya akan menghasilkan 3.675. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh tanyakan kepada Bu Mutia besok ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana anak ibu memahami materi kita pada hari ini, ibu akan berikan tugas dalam buku PBT halaman 18-19 kegiatan 3 dan dalam buku tematik halaman 32. Sekian saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.